Ya, jadi terima kasih atas masukan dan gambaran terkait permasalahan yang dialami oleh pergerakan kemahasiswaan pada hari ini. Jadi terima kasih kepada Komisioner yang sudah memberikan pandangannya dan penanya sebelumnya juga saya ketua juga depan kami sering melakukan gerakan-gerakan bersama dengan ya. Berbicara terkait bukan ini judulnya. polemik tentang peraturan kampus yang terjadi pada saat ini. Kita tidak bisa pungkiri juga bahwa yang saya bilang tadi, salah satu penyebab lemahnya gerakan kemahasiswaan pada hari ini adalah belum adanya batasan-batasan dari kampus. Seorang pengamat politik kebangsaan di Makassar, mungkin ada yang pernah ikut dalam seminar beliau, namanya Thomas Sedikit. Dalam seminarnya yang pernah sudah dia berkata seperti ini, bahwa tidak ada parameter untuk berpikir, kecuali untuk kualitas video muka. Jadi gambaran yang saya tangkap bahwa sekalipun kita dibatasi untuk belajar dan diskusi terkait gerakan-gerakan kemahasiswaan, selalu akan ada jalan karena memang tidak ada parameternya. Selalu akan ada jalan untuk belajar dan berdiskusi. Kembali ke persoalan kampus. Yang memang menjadi polemik yang luar biasa yang kita alami pada saat ini. Karena memang kita dihadapkan dengan antara dua pilihan, mau tetap berdiri dengan idealisme atau selalu cari kampus yang lain. Dan ini memang yang terjadi. Sehingga bagi saya, yang memang harus dilakukan mahasiswa pada saat ini adalah bagaimana harus membangun suatu komunikasi, bagaimana memang harus membangun simpul yang kuat antara sesama mahasiswa, sehingga dengan melakukan gerakan-gerakan, karena saya juga tidak yakin ketika anggaplah misalnya jangan 100%, 50% saja mahasiswa yang ada dalam universitas melakukan suatu gerakan, tidak mungkin itu dilakukan sanksi demo untuk mahasiswa sebanyak itu. Cuma memang ini kembali kepada kita, bahwa mampukah kita dulu membuat fondasi gerakan, mampukah kita melakukan komunikasi yang baik antar lembaga sehingga komunikasi ini terbangun. Ya jelas, kalau misalnya kita 2 orang berkuar-kuar di luar, tentu birokrasi yang bilang daripada dia pancing temannya yang lain, dia singkirkan 2 orang itu lagi. Nah, dengan kita mampu menyatukan semua mahasiswa yang ada di kampus, ya tentu ini akan menjadi suatu kekuatan besar untuk bagaimana keluar daripada persoalan ini. Tentu dengan langkah yang konkret bagaimana untuk mempersatukan mahasiswa itu kembali lagi kepada lembaga mahasiswa. Bagaimana lembaga mahasiswa harus memberikan pendidikan yang mampu membuka pola pikir dan mampu membuka mata setiap mahasiswa untuk melihat persoalan kebangsaan. Karena tidak mungkin kita bisa menghibur orang-orang untuk ikut dalam gerakan-gerakannya kita, sementara mereka memang tidak paham sama sekali. Ada sih yang paham, ada sih yang ikut, tetapi hanya ikut meramaikan. Sementara yang kita butuh adalah yang betul-betul ikut dan yang betul-betul tulus untuk berjuang bersama dengan kita. Nah, makanya ini yang harus kita bangun dulu. Setelah terbangun komunikasi yang baik, ayo kita harus melakukan suatu gerakan yang plak satu kali. Nah, kalau kita hanya segelintir saja, ya tentu orang akan berpikir daripada jadi benar saja lebih baik dan lonceng dan klik itu. Oleh itu, keluar daripada persoalan ini, bagaimana kita harus berhadapan dengan birokrasi kampus, tentu membuat konsolidasi antara mahasiswa. Ketika mahasiswa sudah bersatu, ketika mahasiswa sudah membangun konsolidasi, saya kira birokrasi juga akan berpikir. Tentu akan berpikir ketika mahasiswa memang melakukan
Nah ini adalah salah satu langkah konkret. Kira-kira bagaimana keluar Jernih daripada jika persoalan-persoalan dulu. kampus. Dan Ada persoalan layar ini tidak hanya terjadi di UGM, tetapi hampir semua kampus. Di kampus kami, justru Betul, untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu, baik UKM ataupun BEM, kalau dia tidak ada izin, jam 7 malam kosong kampus, tidak ada kegiatan kemahasiswaan jam 7 malam. Nah, sehingga pertanyaan kemudian, bagaimana kita mau tahu sesuatu tentang hal ini sementara ruang geraknya kita dibatasi. Bisa lihat. Satu contoh konkret dia menjadi yang bisa menjadi gambaran bagi kita. Tadi juga dengan ketahuan kita sempat diskusi di belakang. Ketika kita mahasiswa dari daerah, anggapannya orang-orang ketika dia kuliah, yang mereka tahu dalam kuliah persoalan jurusan apa, tidak ada urusan. Yang jelas keluarga yang di daerah tentu tahu bahwa kita kuliah. Setelah kembali ke daerah, satu contoh kecil, ketika misalnya ada acara-acara pernikahan misalnya, ada contoh kecil ya khusus kalau gini ini, terang nggak? orang mau makan, sementara kita coba ke makan dulu. Kapan kita dengan label mahasiswa berkata bahwa saya tidak bisa? Kalau yang bersangkutan ucapan terima kasih untuk tamu yang sudah datang, lalu kita berkata bahwa saya tidak bisa. Dengan label mahasiswa maka orang akan berpikir bahwa mahasiswa beda. Biar berdua tidak tahu, biar mau berdiri berikan sampai tidak tahu. Pertanyaan kemudian, adakah dalam ruang-ruang dunia kita pernah diajari seperti ini? Pernah kita diajari untuk bagaimana berpidato yang baik, bagaimana untuk berdoa? Kan tidak ada. Nah, sehingga untuk belajar hal ini tentu dalam mengaktifkan lembaga-lembaga kemahasiswaan. Nah, dari lembaga-lembaga diskusi. Nah, dari sinilah akan lahir secara sendirinya diskusi-diskusi akan terbangun sehingga orang-orang yang ada di dalamnya akan mampu melihat persoalan sosial. Jadi intinya terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana keluar daripada polemik kampus, saya kira itu dulu yang harus kita lakukan. Yang paling pertama berbuat konsolidasi dulu antara mahasiswa. Untuk membangun sesuatu tentu kita harus membangun fondasi. Ketika fondasi sudah kuat ya, sekalipun itu beban yang sangat besar, tetapi kalau fondasi kuat dia akan tetap bertahan. Tetapi kalau dari fondasinya memang kita sudah kecil, ya akan gampang bubar. Dan kembali lagi bahwa mahasiswa harus mengambil peran. Coba yang sekat besar. Ketika dulu ada seseorang pernah berkata seperti ini, dia mengatakan bahwa sejarah dunia adalah sejarah orang muda. Apabila angkatan muda sudah mati rasa, maka matilah suatu bangsa. Jadi jelas bahwa ketika mahasiswa sudah menutup mata pada persoalan ini, orang muda menutup mata persoalan dinamika kebangsaan, maka matilah suatu bangsa. Karena total berkata demikian. Saya kira itu yang saya masih berharap bahwa masih ada diskusi yang akan kita bangun bersama. Direkam ikut tolong. Teman-teman, kami kembali membuka kesempatan kalau masih ada. Selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Yang ingin saya tanyakan itu upaya-upaya apa yang bisa mahasiswa, pemuda, organisasi lakukan untuk melakukan sebuah gerakan reformasi dalam usaha perubahan sosial. Namun organisasi itu atau mahasiswa itu dalam melakukan suatu perubahan sosial kan
kita sering dapatkan sekarang, apalagi kalau zaman-zamannya pemilihan atau politik toh, jangan sampai organisasi itu menjadi sarana politik yang tidak sehat. Jadi saya minta saran dari materi. Yes. Ya, jadi segini adalah pertanyaan yang atau anggapan yang cukup menarik karena ini memang terjadi, ini yang terjadi dalam lembaga mahasiswa. Ini saya bilang tadi, kapan mahasiswa sudah dianakkan atau terlena dengan persoalan-persoalan seperti ini maka selesai. Terkait dengan upaya yang bisa dilakukan dalam melihat persoalan sosial, ketika kita kaitkan misalnya pada tahun ini adalah tahun-tahun politik. Siapa yang bawa bendera tadi? Oh. Siapa? Saya bilang seperti ini, bahwa salah satu persoalan yang terjadi pada saat ini adalah mahasiswa yang terlalu banyak dalam urusan politik, sementara tidak paham tentang politik, karena mau dibilang tim sukses tawa, sehingga akhirnya terlibat di dalamnya. Sementara persoalan politik kita tidak paham. Persoalan politik bukan hanya menjadi untuk bagaimana memenangkan seseorang, tetapi tugas mahasiswa adalah bagaimana melahirkan politik-politik yang sehat, bagaimana melahirkan politik-politik yang sehat. Nah, ketika kita semua mahasiswa sudah terjerumus dalam hal itu, karena kita mau dibilang, oh ya tahu, tim sukses tahu. Ya tentu ini akan melahirkan sekat-sekat. Ini akan melahirkan sekat-sekat di antara mahasiswa. Ketika mahasiswa sudah ternodai, ketika organisasi sudah menjadi jembatan politik orang-orang tertentu, maka saya yakin organisasi itu tidak akan pernah sehat. Tidak akan pernah sehat ketika sudah menjadi jembatan orang-orang tertentu. Hal yang terjadi seperti ini, yang biasa kita alami ketika dalam sebuah gerakan-gerakan, ketika ada kontra-kontra politik akan selesai persoalan mengkritisi. Contoh seperti ini, salah satu lembaga ketika itu sudah ditunggangi, maka tentu arahnya bukan lagi bersifat pendidik, bukan lagi bersifat bagaimana membentuk kader, tetapi yaitu bagaimana kita bersifat profit. Dan jangan lupa, setiap ada organisasi yang ditunggangi, maka pasti ada orang-orang tertentu yang diuntungkan. Kita yang orang-orang baru di dalamnya tidak tahu menau tentang hal itu, tetapi orang-orang yang memang sudah ahli dalam, sudah sering bermain seperti itu, ada orang-orang, tentu akan ada orang-orang yang diuntungkan. Ada segelintir orang yang diuntungkan ketika itu terjadi, ketika sebuah organisasi sudah ditunggangi. Oleh itu ya, mahasiswa harus berdiri dengan idealismenya. Dalam catatannya, Najwa Shihab berkata bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda, yang hanya dimiliki oleh mahasiswa. Dan saya sepakat bahwa idealisme itu ya, saya pun berani bilang bahwa idealisme itu adalah yang hanya dimiliki ketika kita menjadi mahasiswa. Saya pribadi belum menjamin bahwa ketika misalnya Tuhan berkehendak saya menjadi pejabat, apakah saya masih idealis? Saya juga belum bisa menjamin itu. Tapi karena sekarang kita masih mahasiswa dan idealisme itu melekat pada mahasiswa, makanya manfaatkan idealisme itu. Karena kapan kita tidak idealisme, pada saat itu kita tidak akan pernah idealisme ke depan. Jangan lupa jebolan-jebolan aktivis 98, ada Adriana Pitupulu, ada Padusol, bagaimana orang-orang yang berdiri. Pertanyaan kemudian, ada Fahri Hamzah, masihkah mereka bertahan dengan idealismenya yang kemarin yang mereka perjuangkan? Makanya idealisme itu hanya ada pada mahasiswa. Dan ketika kita mahasiswa sekarang sudah ternodai idealisme, selesai persoalan. Oleh itu memang kita harus hati-hati dengan tahun-tahun ini dalam lembaga-lembaga mahasiswaan. Banyak orang yang hadir dengan iming-iming, tapi dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Banyak yang terjadi persoalan seperti itu. Dan dalam gerakan kemahasiswaan juga hati-hati karena banyak hal-hal yang menjadi ancaman bagi kita. Saya ketika sering melakukan gerakan-gerakan, ya itu tidak terlepas dari ancaman-ancaman.
apalagi ketika kita bicara tentang persoalan kedaerahan, bukan hanya ancaman tetapi iming-iming, karena kita ditawari mau apa, tapi selama kita masih bertahan yang idealisme ya tentu banyak saja kabulkan yang menjadi tuntutan kami. Karena kapan mahasiswa sudah luntur dengan hal itu selesai, dan yang paling hati-hati ada segelintir orang yang betul diuntungkan. Kemudian kembali kepada yang tadi yang saya sebutkan bahwa jawaban kami jadi dan memang hanya pemuda yang memiliki hal itu. Pertanyaan kemudian ketika idealisme sudah tidak ada maka akan diisi dari apa kita menjadi mahasiswa. Jadi ini adalah periode menjadi mahasiswa akan diisi apa? Apakah hanya segelintir, apakah hanya belajar, apakah hanya absensi atau dalam ruang-ruang kelas. Ingat masa mahasiswa yang hanya sekarang. Baik, kalau kita melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, ada sebuah pepatah mengatakan seperti ini bahwa setiap pemimpin punya masa dan setiap masa punya pemimpin. Jadi dalam artian ketika kita berpikir jiwa kemahasiswaan kita sekarang, ini adalah masanya kita. Ternyata masa ini adalah masanya kita menjadi mahasiswa. Pertanyaan kemudian, beberapa tahun ke depan kita tidak lagi menjadi mahasiswa, ya kondisi apa lagi kembali dengan masa ini. Oleh karena itu, bagaimana mahasiswa harus mampu memaknai tentang masanya ketika menjadi mahasiswa. Ini masa hanya datang satu kali, dan ketika ini terlewatkan, itu tadi idealisme yang hanya dimiliki oleh mahasiswa, ya berarti kita tidak pernah idealisme. Karena saya pribadi belum bisa menjamin bahwa apakah kelak ketika misalnya hadir dalam parlemen masih dengan idealisme yang sekarang, tentu mungkin akan berbeda dengan kepentingan-kepentingan. Oleh itu manfaatkan masa yang ada sekarang. Sebelum saya kembalikan, karena ini closing statement juga, jadi menarik catatan yang dituliskan oleh Najwa yang perlu kita bahas untuk bersama, yang perlu kita pahami bersama. Dalam catatan bahwa tentu belajar adalah bentuk yang tidak boleh diabaikan, namun merugilah mahasiswa yang belajarnya hanya dalam ruang-ruang kelas saja. Jadi setiap kita tentu tugasnya kita untuk belajar, tetapi merugilah kita ketika belajarnya kita hanya disebutkan dengan perkuliahan. Banyak tempat lain untuk belajar, dan ketika belajarnya kita dalam ruangan perkuliahan, ya maka kita akan merugi. Kemudian selanjutnya, nikmati kehidupan kampus dengan terus mengasah dan jangan habiskan waktu dengan berkeluh kesah. Jadi ini adalah suatu pepatah yang menarik juga. Persoalan kampus jangan kita hanya habiskan dengan berkeluh kesah, jangan kita habiskan dengan waktu-waktu yang tahu berguna, karena banyak hal yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa. Saya kira ini hal terpenting yang intinya bahwa jangan takut untuk terbentur, karena dari situlah mahasiswa akan terbentuk. Dan persoalan kemahasiswaan sekarang tentu untuk belajar gerakan kemahasiswaan, menyampaikan aspirasi kemahasiswaan, menyampaikan aspirasi ke masyarakat, itu tidak pernah enak. Kita akan selalu berhadapan dengan tantangan. Namun yang paling penting bahwa setiap kita yang mungkin hari ini berproses dengan baik, belajar dengan baik, orang-orang yang merasakan pahitnya belajar, maka dialah yang akan merasakan manisnya kesuksesan. Ini sebuah pepatah mengatakan seperti itu. Makanya tidak usah takut untuk belajar, tidak usah takut untuk terima pahitnya belajar, karena orang-orang yang seperti itulah yang akan merasakan manisnya kesuksesan. Berbicara tentang kemahasiswaan kembali, banyak hal yang menjadi tugas kita, banyak hal yang menjadi tanggung jawab mahasiswa. Untuk mahasiswa saat ini, untuk kita yang ada di sini, tentu kita harus pahami bahwa diam untuk saat ini, ketika kita harus diam itu bukan berarti emas, dan mahasiswa harus melakukan gerakan-gerakan.
kepalkan tangan dan menjadi yang terdepan dalam bersama-sama masyarakat untuk mengontrol pemerintahan. Saya kira itu, sekian dan terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Mungkin sampai di sini diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kakak, kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya, khususnya kepada pemateri kita yang pada malam hari ini telah meluangkan waktunya. Sebelum pemateri kita meninggalkan ruangan, kami dari pengurus BEM